Bapak Bupati datang bertamu, datang sendiri membawa kaca. Jika ingin mendapat ilmu, rajin-rajinlah dalam membaca. Dewan juri yang terhormat, serta teman-teman yang tercinta, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komantriantini akan membawakan sebuah cerita Nusantara yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Seperti apa kisahnya? Ayo kita mulai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan dua anak perempuannya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah saudari tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan watak yang sangat berbeda. Bawang putih adalah anak yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah malas, sombong, dan suka iri hati. Bawang putih melakukan semua pekerjaan rumah. Ia hanya melakukannya sendiri. Sementara ibu tirinya dan bawang merah hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta bawang putih. Bawang putih tidak pernah mengeluh akan nasib buruk yang ia hadapi. Ia hanya melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Pada suatu hari, bawang putih mencuci baju milik ibu tiri dan bawang merah. Bawang putih tidak menyadari jika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Bawang putih merasa sedih, berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum, atau bahkan diusir dari rumah. Aduh, bagaimana ini? Ibu akan marah dan mengusirku dari rumah. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku harus bagaimana? Kalau ibu tahu, ibu tidak akan sayang lagi kepadaku. Rasa cinta ini takkan berakhir, takkan terhapus waktu. Rasa cinta ini hanya untukmu, hanya dirimu satu. Cinta dalam hidupku. Bawang putih mencari dan berjalan sepanjang sungai. Sampai akhirnya ia melihat ada seorang perempuan tua yang tinggal di dalam sebuah gua. Bawang putih pun bertanya kepada perempuan tua itu. Nenek, oh nenek, apakah nenek melihat sebuah kain hanyut di sungai ini? Tanya bawang putih. Iya, nenek melihatnya. Apakah itu kainmu? Iya, Nek. Kain berwarna merah. Apakah nenek melihatnya? Bisakah nenek memberitahuku? Nenek akan memberikan kainmu, asalkan kau mau bekerja untukku dan menemaniku. Jawab sang nenek memberi syarat kepada bawang putih. Karena bawang putih sudah terbiasa bekerja keras, hingga ia bersedia menyanggupi permintaan sang nenek. Saat hari sudah sore, bawang putih hendak pulang ke rumahnya. Kemudian perempuan tua itu memberikan kain padanya. Karena kebaikan bawang putih, perempuan itu pun menamari 2 buah labu. Satu labu lebih besar daripada labu yang lainnya. Karena bawang putih tidak serakah, ia pun memilih labu yang lebih kecil dan kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibu tirinya dan bawang merah sangat marah kepada bawang putih karena terlambat. Bawang putih, kenapa kau terlambat? Dari mana saja kau? Bentak ibu tirinya. Bawang putih pun menceritakan apa yang terjadi. Tetapi ibu tirinya tetap marah kepadanya karena ia terlambat dan hanya membawa 1 buah labu yang kecil. Ibu tirinya pun membanting labu itu ke tanah. Prak! Labu itu pun pecah. Apakah teman-teman tahu apa isi dalam labu tersebut? Labu tersebut bukan labu biasa. Labu itu berisi perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Bawang merah dan ibu tirinya sangat terkejut. Mereka merasa akan menjadi sangat kaya dengan begitu banyak perhiasan. Tetapi karena pikiran serakah mereka tetap memarahi bawang putih karena tidak mengambil labu yang lebih besar. Untuk memenuhi pikiran serakah mereka, bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain milik ibunya, berjalan sepanjang sungai, bertanya kepada orang-orang, dan kemudian datang ke gua tempat perempuan tua itu tinggal.
Namun, tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak untuk membantu perempuan tua itu bekerja. Ia bahkan dengan arogannya memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang lebih besar. "Nenek, cepat berikan aku labu yang lebih besar," perintah bawang merah. Nenek tua itu pun memberikan labu yang lebih besar kepada bawang merah. Bawang merah pun dengan senang hati membawa labu tersebut pulang ke rumahnya. "Ibu, ibu, lihat apa yang aku bawa. Kita akan kaya, Bu. Kita kaya raya sekarang." "Wah, anak ibu memang hebat. Kamu anak ibu yang paling pintar, Nak. Ibu bangga kepadamu." Tidak lama kemudian, mereka pun membanting labu itu ke tanah. Prak! Labu itu pun pecah. Bukan isi perhiasan, berbagai ular berbisa keluar dari dalam labu tersebut. Bawang merah dan ibu tirinya pun menyadari bahwa perbuatan mereka selama ini adalah salah. Mereka pun meminta maaf kepada bawang putih. Nah, teman-teman semua, pesan moral apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Jadilah anak yang rajin, maka semua orang akan menyukaimu. Selain itu, ingatlah, jangan jadi serakah. Serakah tidak akan membawa kebahagiaan, justru hanya akan membuat kesusahan di masa yang akan mendatang. Tikus suka mencuri, monyet suka serakah. Wahai kamu muda-mudi, kalau dewasa jangan serakah. Demikian cerita bawang merah dan bawang putih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Om Santi 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 Om.